Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rahimahullah wa atamanna bi 'ulumihi wa bi 'ulumi mu'allimina fid dharain amin. Babul wudu, bab berkenaan tentang masalah wudu. Wudu adalah merupakan salah satu di antara daripada syarat sah salat. Jadi di antara syarat-syarat sah salat itu adalah wudu. Jadi kada bisa kita hanya mengetahui tentang cara-cara salat, tapi kita tidak mengetahui cara-cara wudu. Nah, kalau hanya mengetahui kaifiat salat, cara-cara salat aja, kada mengetahui cara-cara wudu, maka salatnya kada sah. Kenapa? Mata intapa syaratu intapa masyrut. Pada ketika syarat tidak didapat, pada ketika syarat tidak ditunaikan, pada ketika syarat tidak diwujudkan, pada ketika syarat belum ada, maka masyrut, nah itu hukumnya juga tidak ada. Artinya hukum tidak terlaksana, tidak tertunaikan dengan sempurna, tidak dilakukan dengan sesuai daripada yang telah ditetapkan dalam agama. Jadi oleh karena itu penting syarat itu ditunaikan sebelum kita melaksanakan atau menggawi daripada yang disyaratkan atau yang ditentukan daripada syarat-syarat yang sudah berkaitan dengan masyrut. Jadi di antara daripada syarat sembahyang itu adalah wudu. Sebelum kita masuk kepada pembahasan rukun-rukun wudu, kita akan menerangkan dulu syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu. Jadi sebelum kita membahas tentang rukun-rukun wudu, sebelum kita membahas tentang pembatal-pembatal wudu, nah kita akan menyebutkan dulu mengenai tentang syarat-syarat wudu. Karena kada sah wudunya. Seperti mana sembahyang kada sah kalau wudu kada dilaksanakan. Wudu kada akan sah kalau kada lengkap atau kalau kada diwujudkan, kalau kada dipenuhi syarat-syarat wudu. Nah ini penting dulu. Yang pertama adalah al-Islam. Jadi wudunya orang kafir kada sah. Kenapa? Karena orang kafir itu kada ahlun linniyah. Jadi niatnya kada dipandang. Seandai kata kita punya kawan orang kafir, dia ikut berwudu seperti mana berwudunya kita, dia berniat, itu niatnya kada dipandang. Nah itu makanya kada sah niatnya orang kafir. Yang kedua adalah tamyiz, memayyiz. Nah, jadi orang harus memayyiz. Kalau orang 3 tahun ikut orang tuanya berwudu pandai sesuai dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang tuanya, tapi orangnya masih bahira dibasuhi lagi, makan diberi makan nih, umur 3 tahun atau 2 tahun umpama, wudunya kada sah juga. Karena disyaratkan orang yang berniat itu harus tamyiz orangnya. Sedangkan wudu ini disyaratkan kepada niat. Nah, jadi kalau orang akan tamyiz belum, maka kada sah wudunya. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Kalau orang perempuan dalam keadaan haid dan nifas itu wudunya kada sah. Wudunya kada sah. Kenapa? Karena orang yang haid itu selalu keluar darah. Keluar daripada sesuatu daripada 2 jalan, kemaluan depan, kemaluan belakang. Nah itu membatalkan dengan wudu. Ada orang haid selalu keluar, orang nifas selalu keluar juga. Kemudian yang berikutnya adalah suci tidak ada sesuatu yang menegah akan sampainya air ke kulit. Nah jangan ada di kulit itu getah, jangan ada di kulit itu sesuatu yang menghalangi akan sampainya air ke kulit tersebut. Jadi jangan ada penegah gitu, jangan ada manik, jangan ada sesuatu yang menegah sampainya air ke kulit.
Jadi kita contohkan getah atau lem umpama, atau apalagi orang nang di kuku ini lain pacar kan, otek lah. Nah, itu karena itu menutupi lawan bahagian kuku. Ini orang kuku tuh kadang kelihatan lagi. Kalau orang berpacar masih kelihatan tuh asar aja, bekas saja. Tapi kalau kutik-kutik itu menutupi itu. Nah, jadi apa ngarannya bahasa kita yang kuat kuku yang menyambat kada kelihatan lagi nih belanuan rejingan kuku ini kada kelihatan lagi. Tertutup. Ek ya dia juga lilin sisik iwak. Sisik iwak tuh sedikit juga. Nah, itu jangan ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Tahi mata, ya dia juga tuh. Kalau tahi matanya kayak tungkol, tahi mata yang ganal keras pulang, nah, itu bisa menegah itu, iyalah. Nah, makanya dihilangi dulu, jangan sampai ada sesuatu yang menegahkan sampainya air ke bahagian anggota wudhu, yakni daripada kulit, nah, di anggota wudhu itu. Kemudian tidak ada di atas anggota sesuatu yang merubah air. Nah, jadi bedak apa orang ini namanya apa? Hah? Sakengkir kah sakengkir ya? Iyalah. Apalagi kayak orang kawin tuh ginanya nih tak tebal benar. Hilang jerawat aja hilang. Ya ada, wah, limis. Kelirut muha kata kelihatan lagi. Bibinya nomor 60 dipakainya kayak umur 20. Berbunga sih dia. Nah, itu menutupi itu apa bisa mencegah lawan merubah. Ya ada luntur, karuh jadinya begitu. Karuh jadinya. Ada lagi itu apa ngarannya banyu, tapi banyu sabun mungkin atau banyu skincare mungkin sudah jelas berubah. Nah itu jangan sampai ada. Kemudian yang keenam ini penting, mengetahui dengan keperluan wudhu. Bahwa wudhu itu diwajibkan, harus tahu ya. Wudhu itu difardukan nih, hendak melaksanakan sholat nih, berwudhu. Apa hukumnya berwudhunya? Fardu, harus tahu ya. Makanya apa al-amal al-ilm qabla al-amal, ilmu dulu baru gawi. Jangan gawi dulu hanya ilmu. Itu imma bujur, imma salah. Ibarat bujur juga ada sahih juga. Nah, jadi al-ilm qabla al-amal. Berilmu dulu, tahu dulu hanya menggawi sebelum menggawi. Kemudian lagi bahwa tidak mengiktikadkan rukun daripada rukun-rukun wudu sunnah. Jadi jangan mengiktikadkan nang sunnah fardu, nang fardu diiktikadkan sunnah gitu. Nang fardu diiktikadkan sunnah. Kalau dalam bahasa lain gitu bisa membedakan mana rukun mana sunnah. Itu kesimpulannya. Itu kalau dalam ibarat lain di dalam kitab lain selain di sini. Jadi artinya membedakan mana rukun mana sunnah. Jadi aku gak ada belajar karena kau itu mana-mana rukun, mana-mana sunnah. Nah, cuma di kalangan orang awam, kalangan orang awam bisa saja lawan inya mengiktikadkan fardu berataan gitu, bisa saja kalangan orang awam. Tapi harus diiktikadkan. Harus diiktikadkan. Nah, jadi yang baik itu memang belajar juga. Jadi supaya tahu ini rukun, ini sunnah. Nah, tapi bila mengiktikadkan sunnah berataan, nah ini kada sahih juga. Bila yang mengiktikadkan sunnah berataan, kada sahih juga. Jadi syarat yang berikutnya tadi itu membedakan mana rukun, mana sunnah. Kemudian lagi air yang suci lagi mensucikan. Air yang suci lagi mensucikan. Sudah bahasan kita tuh semalam tuh. Air yang suci lagi mensucikan. Jadi air najis, air mustakmal, jangankan najis, mustakmal aja kada kawal lagi lah. Air nang berubah karena kawal juga.
air suci lagi mensucikan. Jadi kata kau berubah dengan air spray, berwudu dengan air spray kata kau, dengan air apa lagi ini, yang manis-manis, yang berwarna-warna, kata kau itu mutaghayyir itu, baju nyior kata kau juga, baju sumangka kata kau juga. Jadi airnya suci lagi mensucikan. Disebut kemarin tuh air mutlak. Jadi pada ketika disebut tidak ada kaitnya. Jadi hanya air sebutannya. Mau sumber, mau apa turun dari langit, air hujan, air embun, ya lah. Mau terbit daripada bumi, sumur, sungai, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya lagi, mengalirkan air ke seluruh anggota. Jadi kada kau dilap bau tuh, mesti banyunya tuh berjalan, mengalir banyunya tuh, mengalir. Selagi akan datang kaifiatnya kan. Jadi kada kau belak, kada kau dilap, kalau dibasahi kain. Jadi harus banyu tuh mengalir, melilih. Dan masuk waktu dan mualaf bagi orang yang berkekalan hadas. Kalau orang itu selalu keluar kencing, netes kencing, nah itu berwudunya tuh mesti masuk waktu daripada ibadah yang akan dilaksanakan, seperti mana sholat kan. Nah itu kan sholat punya waktu tuh. Nah jadi syarat daripada sembahyang kan wudu. Mesti bagi orang daimul hadas itu berwudunya masuk waktu daripada sholat yang dikerjakan. Kalau nak sembahyang zuhur umpamanya orang ini daimul hadas, selalu berkekalan hadas, selalu keluar kencing, itu berwudunya itu mesti jam 12 lewat 3 menit atau 5 menit masuk waktu sudah. Kata kawas setengah 12. Beda kalau orang normal, beda kalau orang yang kada daimul hadas. Berwudu subuh gin atau wudu isya gin, kalau digunakan sembahyang zuhur asal jam batal aja. Tapi kalau daimul hadas kata kawas, jadi masih masuk waktu. Dan wudunya pun satu kali digunakan aja. Kata kawas untuk berulang-ulang ibadah. Kalau yang pernah wudu zuhur kan digunakan untuk asar bagi daimul hadas, kata kawas. Tapi bagi orang yang normal, bagi orang sehat yang kada daimul hadas, ada bebatalan sehari semalaman kada apa-apa. Nah itu tuh. Ya, daimul hadas itu artinya baginya itu agak sedikit ada sempit lah baginya. Kada leluasa gitu kan. Kada hulu berwudu. Nah, bagi orang yang kada daimul hadas leluasa, kira pada hulu berwudu kada apa-apa. Kemudian yang berikutnya menghilangkan najis ainiyah. Kalau memang ada di awak darah di anggota wudu, itu darahnya dihilangkan dulu, dibersihkan dulu. Kalau ada bekas nyamuk umpamakan dibasuh dulu, hanya wudu. Nah, jangan selajuran langsung wudu. Ini kalau sekali membasuh. Tapi kalau berulang-ulang basuh ada apa-apa. Nah, kalau banyunya banyak kan berulang-ulang aja kita membasuh. Tapi kalau nyepecangan sekali aja muha sekali, tangan sekali umpama. Nah, kalau ada najis dihilangi dulu. Nah, tapi kalau kacang berulang-ulang aja, artinya karena hilang aja najis itu. Nah, sekali, dua kalinya sudah kada apa-apa lagi. Nah, ya kan menjadi masalah. Tapi kalau sekali dia berwudunya, akan membasuhnya, nah itu dihilangkan dulu najisnya. Nah itu diantara daripada syarat-syarat wudu. Nah ini penting. Jadi kalau kita perhatikan, yang pertama dulu airnya suci lagi mensucikan. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan, tidak ada penegah. Artinya yang anggota wudu dan tidak ada sesuatu yang merubah. Nah, tidak ada sesuatu yang merubah. Kemudian lagi yang penting, mesti kita mengetahui mana rukun, mana sunnah. Nah, itu penting benar itu, Pak. Karena banyak orang tuh berwudu tanpa ilmu. Makanya orang berwudu tanpa ilmu, walaupun pas, walaupun kana, tapi tidak dasari dengan ilmu. Kada tahunya nang rukun, kada sah wudunya. Nah, karena kita mengetahui rukun-rukun wudu, batasan rukun wudu umpama muka, membasuh tangan, basuh muka, basuh tangan, nyapu kepala,
basuh kaki. Niat dengan tertib kan, 6. Tahu kita. Sementara lawan kita batas muha kada tahu. Di mana batas muha? Di mana tangan yang wajib dibasuh nih? Artinya menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, jangan asal-asalan aja. Kalau kita kada sesuai kan dengan yang sudah diatur atau sudah dijelaskan menurut mazhab Syafi'i mengenai tentang batas wajah, batas muha, lalu dengan kita kada sesuai menggawinya, kada pas, ya tetap. Nah, jadi kada sah jadinya. Oh tidak. Baiklah, masuk kepada mengenai tentang pembahasan rukun-rukun wudu. Nah. Jadi rukun-rukun wudu itu ada 6 macam. Jadi rukun wudu ada 6 macam. Disebutkan di Al-Quran 4. Disebutkan dalam Al-Quran 4. Kemudian 2 di dalam sunnah. Di dalam Quran membasuh wajah, basuh 2 tangan, menyapu sebahagian kepala, dan membasuh 2 kaki. Sunnah apa? Niat dan tartib. Karena Rasulullah menerangkan innamal a'malu binniyah. 1, ini sunnah nih. Yang kedua, Nabi melakukan secara tertib sesuai dengan urutan Al-Quran. Basuh wajah dulu, kemudian basuh 2 tangan, kemudian sapu sebagian kepala, kemudian membasuh 2 kaki. Artinya Rasulullah itu berurutan tertib sesuai itu. Nah, jadi ada 6. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab lain ada yang mengatakan niat kada wajib. Itu tuh. Nah, ada sebagian daripada mazhab niat kada wajib, kada berniatan sah aja wudu. Jadi kita mazhab Imam Syafi'i niat. Jadi dengan dasar sunnah innamal a'malu binniyat. Walaupun hadis itu kada untuk wudu sebenarnya. Kada untuk wudu, kada untuk sembahyang. Innamal a'malu binniyah wa innamal itu hadis itu asbabul wurudnya itu mengenai tentang hijrah. Mengenai tentang hijrah. Tapi oleh ulama, nah itu innamal a'malu binniyah itu dihubungkan dengan ibadah. Nah, makanya menurut mazhab kita Syafi'i innamal sihhatul a'mal, hanya saja sahnya amal dengan niat. Bukan innama kamalul a'mal, hanya saja sempurnanya amal, bukan, tapi innama sihhatul a'mal. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau tanpa niat tidak sah wudu. Nah, jadi harus dengan niat. Nah, jadi disebutkan rukun yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi rukun yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah. Niat letaknya di dalam hati, bukan di muntung. Di muntung itu artinya talafuz. Sunnah aja nawaitul wudu'a, diucapkan oleh mulut itu hukumnya sunnah. Tapi dimuat di dalam hati, diandak di dalam hati, artinya hati yang mengucapkan nawaitul wudu'a itu hukumnya fardu. Nah, jadi niat andakan di dalam hati. Kemudian niat wudu ini beberapa macam. Nang jadi kebiasaan lawan kita nawaitul wudu'a. Itu udah cukup. Sahajaku berwudu. Itu terjemahannya. Nawaitul wudu'a. Di montong, di hati sahajaku berwudu. Kita di hati menerjemahkan. Padahal andai kata kita bahasa Arab kan nawaitul wudu'a di montong, nawaitul wudu'a di hati, oh, baik itu. Kita sudah tahu aja maknanya bahwa nawaitul wudu'a itu sahajaku berwudu. Cuman ulama-ulama kita di kitab Melayu itu rata-rata dengan terjemah sahajaku berwudu. Nah, jadi mulai seharian dah, mulai di madrasah belajar parokonan, iyalah. Dan sahajaku berwudu bang dah. Nah, andai kata kita bahasa Arab kan lihat di nawaitul wudu'a. Ini langganan niatnya nih. Niat yang lain bang, nawaitut taharah lis shalah. Sahajaku bersuci untuk salat. Bisa.
Sahajaku membolehkan sholat bisa juga. Sahajaku merangkatkan hadas kecil bisa juga. Sahajaku menunaikan fardu wudu kepanjang. Kalau yang pendek tadi sahajaku berwudu pendek. Beda lawan mandi. Nah, kalau kita berwudu, sahajaku berwudu cukup. Tapi kalau mandi wajib, sahajaku mandi kali cukup. Kenapa? Karena wudu ini tentu ibadah. Tapi kalau mandi itu bisa ibadah, bisa adat. Kita kan mandi 3 kali sehari tanpa ada sebab. Melainkan hanya kepanasan aja. Melainkan hanya merasa kada nyaman awak aja. Iyalah, rasa gatal awak, bau mandi. Kan mandi adat tuh 3 kali sehari. Tapi kalau wudu kan ada istilah adat, semuanya ibadah. Semuanya ibadah, minimal sunnah. Wudu minimal sunnah. Minimal sunnah. Jadi yang pertama niat. Jadi yang paling nyaman dah sahajaku berwudu atau sahajaku merakatkan hadas kecil. Sahajaku bersuci untuk sholat. Bisa niatnya seperti itu. Jadi kadang-kadang dengan hampap, kadang-kadang dengan karoh, kadang-kadang dengan apa lagi itu, jangan manis, iyalah. Baik, baik. Dan semacam aja kadang nawaitul doa, saja aku berwudu, kadang-kadang saya merakatkan hadas kecil, iyalah. Kadang-kadang saja aku membolehkan sholat, nah, gitu tuh. Dilalainakan juga bagi gantian. Cuman namunnya masalah ini kadang dulaknya bang, tapi kalau makanan bisa dulak lah. Cuman maksud ulun ini kan artinya di apa ngarannya itu merasain yang lain, dan niatnya jangan itu aja supaya jangan bingung kan pada ketika orang belain orang kita belum protes kita. Aku aja seumuran, yang ini panjar. Padahal ampun orang banyak niatnya. Cuman antara seorang sudah nang itu menjadi darah daging bahasanya. Belalu anu lagi. Nang itu idol dia makan, diandalkan. Pada memakai jenang lain aku nang itu kamu sudah berumuran. Mulai zaman pada tuan pan ini. Maksudnya zaman datu hidup, zaman ini hidup yang kita jijinya aku bawa niat. Nah itu yang pertama. Yang kedua membasuh wajah. Nah, waktu niat itu di saat membasuh awal atau di saat permulaan bahagian yang dibasuh daripada wajah. Di situ mandang niat. Jadi pada ketika kita mengandak banyu di bahagian daripada wajah, lagi akan datang mengarang wajah dari kebiasaan tempat tumbuh rambut, nah sampai ke bahagian bawah dagu. Lebarnya dari pasak telinga kanan ke kiri. Nah, jadi kalau kita membasuh di sini kah mulai hendak jadi niat di sini. Hendak di sini kah di sini mandak niat. Hendak di sini kah di sini mandak niat. Hendak di bagian atas di sini mandak niat. Terserah mana yang awal dibasuh. Cuman nang baiknya, nang afdalnya di bagian atas daripada wajah. Seperti kita. Jadi jangan diprotes kalau orang kena di sini mandak nah. Wah, orang apa ini basuh di sini? Mulainya keserahinya karena wajah itu. Makanya kita haratan kumur-kumur. Lalu kita berniat, saya aku berwudu, sah udah. Ya, karena ini bagian daripada wajah, mumpung kita nih. Bagian daripada wajah. Nah, jadi kan yang lainnya membasuh aja lagi. Nah, menjalurkan adat itu. Hendak di sini kan, jadi nah, saya aku berwudu, diartikan saya. Cuman yang abdalnya bagian atas memang dari mulainya di sini. Nah, abdalnya ini sudah jadi kebiasaan. Kalau hendak di sini kan, kalau kita pinang alih badar bodoh, hendak niat, bubur, banget, diuntong, tajam berwudu, diuntong aja deh. Nyaman. Iya. Kalau pinang alih, bilang baju rujuhan kopiah.
ada di baju. Nawaitul lah ya. Kalau penyakit ain kami ngarannya waswis lah. Tidak rasa katakan aja. Nah, jadi yang kedua membasuh wajah. Cuman tadi niat ada kaitannya dengan basuh wajah karena ma'andak niat di saat membasuh, di saat permulaan. Nah, di saat permulaan bahagian daripada wajah, di saat membasuh, di saat pertama membasuh daripada bahagian wajah. Nah, jadi nangaran wajah tadi menjihat panjang itu diantara kebiasaan tempat tumbuh rambut di kepala sampai bahagian kesudahan 2 wihang. Ini memang wihang nih, nah sini sebenarnya akhirnya, cuman kita biasanya menyambat di sini, sebenarnya di sini. Nah, ini wihang nih, ini akhir wihang di sini. Nah, sini. Nah, wihang tempat tumbuh gigi bagian bawah. Nah, jadi kebiasaan orang nang lalai membasuh wajah ini di sini. Nah, dia payahnya wihang, bilanya aras ya tak. Nah, ya ada aras lagi nak mati tak. Sini dia payahnya. Biasanya orang aja bodoh begini. Salah-salah aja bodoh. Salah besok, amun kada. Jalan nih. Cuman ini jangan diangkat lah. Sampai tangkat telapak tangan ini diangkat, hendak pulang sama. Ini harus masih dalam keadaan telapak tangan ini di wajah. Kalau kita memusat-musat kan, lama-lama alirakan banyak. Ini diperhatikan video. Kemudian itu menyatakan tempat kebiasaan tumbuh rambut di kepala. Nah, jadi maaf bagi orang yang bersulah, hati orang yang kada bersulah. Artinya sulah itu kada termasuk bagian wajah. Kada bagian wajah sulah itu. Jadi hati orang yang kada bersulah. Ini umpama kebiasaan tumbuh rambut, kebiasaan dahi itu 5 jari atau 4 jari. Nah, kebiasaan orang. Ampuninya 3 tumpang jari. Ya itu dah. Nang 2 tumpang ini kada wajib tuh. Sulah itu artinya. Sulah atau pun orang setumpang aja, nah biasa tumbuh rambut artinya 2 umpama, nah berarti ini sulah nih. Ini kan wajib dibasuh, ini bukan bahagian daripada wajah. Jangan mandak niat di sini. Kalau ini bodoh, saya jago bodoh, tapi mulai sulah ada sahnya dia, karena bukan bagian wajah. Nah, jadi orang bergamam juga. Nah, gamam hati-hati benar itu. Gamam itu sebaliknya bagian daripada wajah. Kalau sulah bukan bagian wajah. Kalau gamam bagian daripada wajah. Gamam itu rambut nang tumbuh di dahi. Kalau ada kita jarang. Kalau orang nang mungkin orang luar negeri, orang apa bagian Arab tuh banyak biasanya. Nah, 2 jari lagi dahinya. Kibak bulu aja sini, tertutup bertahan. Nah, itu lihati orang nang kebiasaan tumbuh rambutnya di kepala. Umpama 4 jari, ampunnya 2 jari, berarti tambah lagi 2 jari. Gitu kan. Nah, di orang nang kebiasaan tumbuh rambutnya. Cuman jarang, Bang. Jarang itu begamam, apalagi kita di Indonesia, kebanyakan bersulah aja, jarang begamam tuh. Nah, jadi cuman tadi sulah tadi itu kada termasuk bahagian wajah dan jangan mandak niat di situ. Dan kada wajib kita membasuh itu, kada wajib. Nah, kada wajib. Sulah. Kemudian lagi menjihat lebarnya nih antara 2 pasak telinga, antara 2 telinga kanan telinga kiri. Nah, semua bulu yang ada di wajah zahir dan batin wajib dibasuh, kecuali janggut dan 2 jambang yang tebal, maka wajib hanya membasuh bahagian zahirnya. Jadi semua bulu yang ada di wajah, nang jumlahnya ada madakan 20 macam bulu, ada madakan 22 macam bulu, semuanya wajib. Hitungnya aja itu. Kening ada bulu mata 4, iyalah. Ada sisingot, ada janggut safat, ada janggut bujur, ada cantung, ada jabis, ada bulu pipi, apa ngarannya itu ada juga itu.
kemudian diimbah lewat pada bibir nih, kan sisingot bila di atas bibir, atas sisingot ngarannya, di bawah pada bibir pulang, di bawah turun pada sisingot ada pelanggarannya. Tidak dah. Nah, jadi pokoknya seberataan bulu yang ada di wajah ini wajib dibasuh. Zahiran wa batinan, luar dan dalamnya. Maksudnya tipis tebal sama luar dalam dibasuh. Kecuali janggut lawan jambang, jabis. Bilainya tebal janggut atau jambang tebal, itu bagian luarnya aja, dalamnya kada. Nah kayak apa mengetahui tebal kadanya? Bila kita berpapandiran, nah bila masih kelihatan sela-sela, masih ada kelihatan, artinya kulit tempat tumbuh janggut itu berarti renggang masih itu, kada tebal, tipis ngarannya. Tapi bila sudah kada kelihatan lagi, nah itu berarti tebal. Nah, kalau kita di Indonesia ini jarang ngomong lah. Nah, kalau orang-orang di Arab tuh tebal-tebal. Semuanya bulu. Nah makanya maaf kalau bibinian tuh cecantong itu jangan sampai ditarik ke jantung. Nang ngaran cecantong itu nang membetuli daripada telinga itu cecantong. Membetuli daripada telinga itu cecantong. Mulai mana atas telinga turun itu cecantong. Nah, kalau yang kena ditarik di sini nah atas sini, jadi tertarik-tarik itu. Jadi basuh berataan kita pembibirnya terpanjang nih. Jadi seberataan bulu lah yang ada di wajah, wajib dikenakan air. Artinya luar dalam, tipis tebal, kecuali janggut aja lawan apa tadi, jambang. Tapi itu untuk lelakian. Kalau bibinian bejanggut, bibinian bejabis, itu walaupun tebal, zahir batin wajib dibasuh. Jadi untuk lelakian aja itu, pengecualian itu. Lelakian yang bejanggut tebal, bejambang, itu bagian luarnya aja. Tapi kalau bibinian, wajib tetap dibasuh. Kenapa alasannya? Karena jarang bibinian itu bejanggut. Namun bejanggut bukan lagi bukan. Aduh ini cuma karena mustahil Bang, mungkin juga ada karena di dalam kitab itu disebutkan Bang. Nah, jadi kalau posisi singot banyak bibiniannya. Kalau hanya bejanggut memang juga kita harus ada tamu terkecuali mungkin di lain. Bumi ini luas Bang, ya Allah. Makanya kita membaca di dalam kitab Bijuri itulah kisah mengenai orang satu badan tapi dua kepala. Ada itu di dalam kitab Bijuri itu. Rupa-rupanya sudah ngaran informasi luas ini kayak media kita kan. Dasar ada begitu. Dasar ada. Nah, mengenai tentang hukumnya itu orang dua kepala itu tuh. Kemudian orang yang dua tubuh kan. Nah, itu tuh. Nah itu ada hukum-hukum di dalam kitab fikih. Kayak bodoh tadi, apakah perlu berdua? Apa bodohnya? Yalah, mau hanya sempurna keduanya. Nah, punya telinga ada, punya mata lengkap berataan, cuman tubuhnya satu lah, cuman orang dua bercabang. Nah bergembira itu sudahnya satu jasad aja, dua kepala. Berapa adalah nambah? Ya udah. Nah kemudian yang kedua, yang ketiga membasuh dua tangan. Nah dua tangan ini bersama dua siku. Nah, jadi mulai ujung jari sampai siku. Dihati-akan benar siku ini jangan sampai dia Jadi siku dibasuh juga. Nah, dibasuh juga. Semua apa aja yang ada di siku, semua yang apa aja di tangan wajib dibasuh. Baik daging berlebih, jari berlebih, ada butir kan, ada apa kan yang tumbuh di bagian itu wajib dibasuh. Bulu kan, nang tebal kan, nang tipis kan, wajib dibasuh. Jadi mulai ujung tangan, ujung jari sampai siku wajib dibasuh. Jadi tangan itu beserta siku gitu kan. Nah, jadi beserta siku, jangan sikunya tertinggal.
Jadi sikunya wajib dibasuh. Jadi semua apa aja yang ada di tangan itu udah tadi, baik daging ataupun apapun yang tumbuh, itu wajib dibasuh. Kemudian yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Sebahagian daripada kulit kepala atau rambut. Sebahagian daripada kulit kepala atau rambut. Walaupun sebahagian satu helai cukup. Dia lain sebagian, lain sebahagian. Walaupun satu helai sebahagian pula. Daripada kulirnya, daripada sayangnya di rambut, umpama atau karena sudah berminyak rambut, jadi pada ketika giliran menyapu kepala, ambil ujungnya sedikit, sah aja. Atau di kulit aja nih, belakang telinga nih, ada kata bulu nih, nah sah aja. Kulir benar, mengenakan rambut di kulitnya aja, jadi juga. Atau disulah tadi, jadi juga. Nah, biar sedikit. Nah, ini nang rokonnya juga gitu lah. Kayak sunnahnya kan belum. Cara nang sunnah ada lagi. Ini nang wajibnya dahulu. Nang wajibnya sebahagian kepala. Sebahagian daripada rambut, daripada kulit kepala atau daripada rambut kepala. Sebahagian. Kemudian yang kelima, membasuh dua kaki bersama dua mata kaki atau yang disebut dengan buku lali. Nah, hati-hati buku lali sebagian dia buku lalinya. Jangan separuh buku lali ya. Jadi perhatikan bujur buku lali lawan tumitnya. Nah, tumitnya itu biasa ketinggalan orangnya itu. Jadi membasuh dua kaki bersama dua mata kaki. Jadi dua mata kaki itu dua buku lali. Apapun juga yang tumbuh di situ. Apapun yang lebih daripada yang ada di kaki tersebut wajib dibasuh. Jadi baik kaki bertambah jarinya, ataupun butir ada, ataupun bulu, semuanya wajib dibasuh. Kemudian yang keenam, tartib. Arti tartib ini menurut daripada urutan atau yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah menggawi sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena tartibnya daripada sunnah. Jadi muka dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Jangan kepala berdahulu, hanya tangan, hanya muha. Nah, itu imbah muha wajib diulangi. Nah, harus tartib gitu. Wallahu a'lam. Cuman ada